Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, ikhwah wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Kita masih pada kitab salat, bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nyampe pada hadis yang nomor 3 dari bab ini, atau hadis yang nomor 269. Baik, kita baca hadisnya. Wa an Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hatwa mankibaihi. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan baunya. Allahu Akbar. Seperti ini. Ya. Riwayat yang lain, yuhadi furu' udhunaihi, sejajar dengan dua daun telinganya. Ada yang seperti ini, ada yang sejajar dengan bau. Ya. Jari-jari merapat lurus ke arah kiblat. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Ya, boleh seperti ini. Ya. Baik. Barangkali selama ini kita masih tidak pas salat kita, ya, maka kita benahi agar salat kita ini sesuai dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Baik. Itu cara bertakbir, mengangkat tangan. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan baunya. Wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi.
apabila beliau ruku', beliau menekankan kedua tangannya ke kedua lututnya. Tekan, ya. Tidak menekan ke pahanya. Tidak menekan pula ke betisnya. Ya. Karena kita pernah melihat sebagian kaum muslimin itu salatnya kalau ruku' tangannya megang pahanya, ada yang megang betisnya. Tapi prakteknya Nabi SAW yang dipegang apanya? Tangannya menekan ke kedua lututnya, yang dipegang lututnya. Ya. Tsumma hasara dhahrahu. Kemudian beliau meluruskan punggungnya. Tangannya menekan lutut, punggungnya lurus. Tulang tengkuk kepala sampai ke belakang lurus. Ya. Sehingga kalau dikasih air itu enggak tumpah ke belakang, enggak tumpah ke depan. Menunjukkan lurus. Baik. Wa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Apabila beliau mengangkat kepalanya bangkit dari ruku', i'tidal, beliau ini berdiri tegak. Tegak sempurna, layaknya orang berdiri. Tidak berungkung, enggak. Ya, tegak. Sampai tulang sulbinya dan tulang tengkuknya ini kembali pada tempat aslinya. Menunjukkan apa? Kalau i'tidal tidak ngambang, tidak berdiri tegak, sempurna berdirinya. Ya. Kadang kita mendapati sebagian kaum muslimin karena saking cepatnya, ya, ketika rukuk sekalipun, ketika i'tidal sekalipun tidak sempurna. Ya. Baik. Ini i'tidalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima. Dan apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya ghairu muftarish. Tidak seperti ini, melonjor gini, tidak. Allahu Akbar. Tidak. Tidak pula menggapit keduanya. Wastaqbala bi atrafi asabihi rijlaihi al-qiblah. Dan ketika sujud beliau ini menghadapkan jari jemari kedua kakinya ke arah kiblat. Ini perlu contoh sepertinya ini, ya. Mungkin salah satu bisa maju ke depan, yang badannya kurus kalau bisa. Ya, mana? Ada yang mau? Kontrol silakan. Kalau saya bolak-balik nanti. Satu aja contohnya, ya. Ada sana Mas Afwan. Takbir sejajar dengan pundak. Tangan rapat mengarah ke arah kiblat. Diusahakan semaksimal mungkin. Tapi kalau berjamaah kok nyikut temannya, ya sebisanya. Ini membicarakan salat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba takbirnya. Rukuknya lurus. Kepalanya kurang dulu, lurus. Masih kurang lurus ini, ya. Lurus yang penting, ya. Baik, i'tidal. Sampai betul-betul berdiri. Sujud. Baik, hadap sana Mas, sujudnya Mas. Kepalanya di sini, coba kasih tahu temannya. Nah, seperti ini posisi kakinya. Dikatakan apa? Wa yarussu baina qadamaihi. Nabi kalau sholat itu apa? Merapatkan kedua telapak kakinya. Bukan bengkong. Ini yang salah seperti ini. Coba teman. Atau mungkin hanya ini. Atau hanya ini. Lurus seperti ini. Lurus mengarah ke arah kiblat. Ya. Baik.
Sini dulu ya, apa? Ditunggu dulu. Ya, kalau sujud beliau jari jemarinya itu tegak lurus mengarah ke arah kiblat. Wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Dan apabila beliau duduk 2 rakaat, beliau duduk, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan yang kanan. Duduk apa namanya? Iftirash, ya. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasaba al-ukhra. Apabila beliau duduk di rakaat yang terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, dan beliau duduk ya, bokongnya di atas tanah. Duduk apa namanya? Tawarruk, ya. Bedanya tawarruk sama iftirash apa? Kalau iftirash nanti kaki kirinya diduduki. Supaya mudah diingat, iftirash dari kata-kata apa? Iftarosha atau firosh. Karpet, untuk apa karpet itu? Untuk diduduki, ya. Supaya mudah diingat, iftirash itu menduduki kaki kiri. Kalau tawarruk mengedepankan kaki kirinya, menegakkan kaki yang kanan, dan pantatnya duduk di atas tanah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini kaifiyah tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari takbiratul ihram, ruku', i'tidal, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, semuanya lengkap. Sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak perlu mengada-gada, tidak perlu. Ya. Kita mencukupkan diri dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salat kita nanti termasuk yang disabdakan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibawakan sedikit biografi perawi hadis ini. Abi Humaid As-Sa'idi. Ya. Beliau ini asli orang Ansor. Orang Ansor suku Khazraj, ya. Dan beliau ini terkenal dengan kunyahnya. Nama beliau diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Sebagian ada yang mengatakan namanya Mundir bin Sa'ad. Sebagian ulama yang lain mengatakan namanya Abdurrahman. Sebagian ulama mengatakan nama yang lain. Ini menunjukkan bahwa para sahabat dahulu mereka berkunyah, sampai nama aslinya tidak diketahui. Ya, lebih dikenal kunyahnya. Baik. Dan beliau termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat yang lain yang sangat banyak sekali. Di antara Jabir bin Abdullah, dan juga dari tabi'in, Urwah bin Zubair, Abbas bin Sahal, dan anak beliau, cucu beliau juga belajar kepada Abi Humaid As-Sa'idi. Baik, dan beliau wafat pada akhir khilafah Muawiyah kisaran tahun 60 Hijriah. Wallahu taala alam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, yang pertama, al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati raf'il yadaini ila hadwil mankibaini inda takbiratul ihram. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya
mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua baunya. Kedua baunya. Tentunya di sana ada riwayat yang lain, ya. Ada yang mengatakan sampai ke sejajar dengan kedua daun telinganya. Selagi masing-masing sahih, maka bisa kita amalkan. Mungkin yang terbiasa sampai bau, ya kolo-kolo sampai sejajar daun telinga. Kenapa? Karena sama-sama sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memilih sebagian, meninggalkan sebagian. Kita amalkan semuanya, kena semuanya. Ya, selagi itu sahih, warid dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nanti disebutkan lagi, ya, dalam hadisnya Ibnu Umar. Sampai mana beliau mengangkat tangan disebutkan banyak riwayat, ya. Ini faedah yang kita ambil hadis ini. Baik. Wa dhahiru hadzal hadis anna raf'a yakunu ila hadwin mankibaini. Dan apa yang nampak dari hadis yang kita baca tadi, bahwa mengangkat tangan itu sejajar dengan baunya. Wa qad warada fi hadis Malik ibn Khuwairits hatta yuhadhi bihi ma furu'a udunaihi. Ini saya katakan tadi. Dalam hadisnya Malik bin Khuwairits itu sampai sejajar dengan kedua daun telinganya. Jadi kita ini masalah-masalah yang sifatnya cara mengangkat tangan yang beragam, ya. Tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Sebenarnya aku kamu salah. Aku yang ngaji sampai pundak kok. Mungkin yang sampai telinga belum kita dengar hadisnya. Barangkali seperti itu, ya. Baik. Kemudian, wa bihadza yatabayyan anna ma yaf'aluhu ba'dun nas min raf'i yadayhi ila surratihi aw fawqiha qalibi qalilin anna hadza taksirun fi tatbiqi sunnah. Ada riwayat yang mengatakan sampai sejajar kedua telinganya. Ada yang mengatakan sejajar baunya. Maka di sini jelas bahwa apa yang dilakukan sebagian kaum muslimin saudara kita itu ketika takbir mengangkat tangan sampai ke pusarnya. Allahu Akbar. Sampai ke pusar, sampai kudel, Pak. Atau naik sedikit. Allahu Akbar. Ini taksir, ya. Termasuk tidak mencontoh, sifat yang kurang, tidak sempurna, tidak menerapkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah sholat. Ada loh, Allahu Akbar. Tangannya pun ada yang di bawah perut, di bawah pusar juga ada. Taruh di pusar, lebih parah lagi megang kemaluan. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa dhahirul hadis aidan annahu yukabbiru tsumma yarfa. Dan apa yang nampak dari hadis tadi, bahwasanya beliau bertakbir kemudian mengangkat tangan. Ini pun beragam caranya, ya. Bertakbir Allahu Akbar baru ngangkat tangan. Takbir dulu Allahu Akbar baru ngangkat tangan. Karena apa? Yukabbir tsumma yarfa. Baik. Dalam hadisnya Malik bin Khuwairits disebutkan kabbara tsumma rafa'a yadayhi. Beliau bertakbir dulu lalu baru mengangkat tangan. Antum catat kaifiah yang pertama. Kaifiah yang pertama, takbir dulu baru mengangkat tangan. Baik. Kemudian riwayat Abu Dawud disebutkan dari Abi Humaid juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yarfa'u yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibaihi tsumma yukabbir. Ini yang kedua. Beliau sallallahu alaihi wasallam
kalau hendak sholat mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan baunya. Kemudian beliau bertakbir, ya. Angkat tangan dulu baru bertakbir. Yang pertama tadi apa? Takbir dulu baru angkat tangan. Kaifiyah yang kedua, angkat tangan dulu baru bertakbir. Thayyib. Kaifiyah yang ketiga, dalam hadisnya Ibnu Umar dikatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftalaha ta'bir fi shalah farafa'a yadayhi hina yukabbir. Kata Ibnu Umar, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka takbir di dalam sholat. Beliau mengangkat tangan ketika beliau bertakbir. Ini bersamaan. Jadi bersamaan. Antara mengangkat tangan sama takbir itu bersamaan. Jadi ada 3 kaifiyah. Ada 3 cara yang semuanya warid datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada takbir dulu, Allahu Akbar. Ada angkat tangan dulu, angkat tangan dulu, Allahu Akbar. Ada yang bersamaan, Allahu Akbar. Masing-masing sahih, benar, datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun ya, apabila mungkin kebiasaan kita bertakbir sambil mengangkat tangan bersamaan dengan mengangkat tangan, maka kolo-kolo sesekali ya takbir dulu baru angkat tangan, atau angkat tangan dulu baru bertakbir, supaya hadis Nabi semuanya diamalkan, ya, tidak mengamalkan satunya menelantarkan yang lainnya, karena semuanya warid sahih datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita amalkan semuanya, sehingga tidak menelantarkan sebagian hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pensyarah kitab ini mengatakan, wa hadza yadullu ala taqdim raf'il yadaini wal adhar wallahu ta'ala alam. Hadza minal amal mukhayyar fi liwurudil adillah bidzalik kulli. Ini semua amalan yang sifatnya mukhayyar. Kita dikasih pilihan. Ya, boleh angkat tangan dulu baru bertakbir, atau takbir dulu baru angkat tangan, atau takbir sambil bersama dengan mengangkat tangan. Dikasih pilihan. Kita boleh mengamalkan semuanya karena semuanya warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai kaifiyah tata cara takbiratul ihram. Bagaimana kita bertakbir. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al haditsu ma'a riwayati Abi Dawud al-madhkur dalilun ala anna ar-ruku' al-muwafiq li sunnah majtama'a fihi sifatu arba'. Hadis riwayat Abu Dawud yang disebutkan tadi menunjukkan bahwasanya rukuk yang mencocoki sunnah, rukuk yang mencocoki sunnah itu apabila terkumpul di dalamnya sifat yang 4. Sekarang kita bicara kaifiyah tata cara rukuk. Rukuk yang mencocoki sunnah yang seperti apa? Ya, yang mencocoki sunnah apabila terkumpul di dalamnya 4 sifat. Yang pertama, ayumakkina kafaihi min rukbataihi wa ka'annahu qabidun alaihima. Beliau menekankan kedua telapak tangannya ke kedua lututnya, seolah beliau menggenggam kuat-kuat. Ya, bukan megang paha, bukan megang betis, tapi megang lutut. Ini sifat rukuk yang pertama.
Sifat rukuk yang kedua, ayyahsura dhahruhu aw dhahrahu wa yamudduhu fala yaqusuhu. Meluruskan punggungnya, menghamparkan punggungnya, dan tidak membengkokkan punggungnya. Ada tuh rukuk melowongkung itu rukuknya. Nah, dan seperti itu, ya. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ayyaj'ala ra'sahu khiyala dhahrihi fala yarfa'uhu an mustawa dhahrihi wala yakhuduhu. Menjadikan kepala itu lurus dengan punggungnya, ya. Dia tidak ngangkat kepalanya sehingga apa? Melebihi tingginya punggungnya, dan tidak pula menundukkan kepalanya sehingga tidak lurus dengan punggungnya. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, ayyujafiya mirfaqaihi an janbihi ma lam yudi ahadan wa illa taraka dzalik. Dia menjauhkan sikunya dari lambungnya, ya. Menjauhkan sikunya dari lambungnya, tidak boleh. Sikunya itu nempel apa? Lambungnya. Nyonggo lambungnya tidak boleh. Ya, dijauhkan, dibuka. Dibuka lebar-lebar. Sampai kata Ibnu Abbas, Rasul kalau sujud itu dibuka tangannya lebar-lebar hatta yura bayadu ibtaihi, sampai kelihatan putih ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau kalau rukuk dibuka tangannya lebar-lebar. Tangannya merapat lurus ke arah kiblat. Coba contohnya, Mas. Hadap sana. Sujud. Nah, dibuka seperti ini. Jari jemarinya rapat, lurus mengarah ke arah kiblat. Nah, jari jemari rapat, lurus ke arah kiblat. Ingat, dijaga kakinya, tidak boleh sikunya nempel apa? Perutnya. Ini yang benar seperti ini. Ya, baik, sudah cukup. Baik. Ini rukuk yang sunnah. Apabila terpenuhi empat sifat. Sifat yang pertama tadi apa? Dia memegang lututnya, menekankan ke lututnya, digenggam lututnya. Dia meluruskan punggungnya, tidak membengkokkan punggungnya. Dia menjadikan kepala itu lurus dengan punggungnya, tidak dangak, tidak dingkluk. Sifat yang keempat adalah dia menjauhkan sikunya dari lambungnya, kecuali apabila nggak mengganggu orang lain. Kalau mengganggu, maka tidak mengapa kita tinggalkan sifat seperti tadi. Kenapa? Karena kita dihadapkan sholat berjamaah. Coba antum kalau jamaah seperti coba, nggak dapat tempat teman antum nanti. Ya, ini kita bicara kalau sholat sendirian. Kalau berjamaah ya sebisanya, ya semaksimal mungkin. Baik. Apabila sholat seseorang rukuknya terpenuhi empat sifat tadi, maka dia telah ashaba sunnah. Dia mendapatkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara rukuk yang benar yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya, al haditsu dalilun ala sifat raf'i minar ruku', wa huwa an yarfa'a ra'sahu minar ruku' qailan sami Allahu liman hamidah rafi'an yadayhi wa ya'tadilu qa'iman hatta yarji'u kullu 'adwin ila mawdihi. Hadis ini juga menunjukkan sifat berdiri dari ruku atau i'tidal, ya, yaitu dia mengangkat kepalanya dari ruku sambil mengatakan sami Allahu liman hamidah. Dia mengangkat tangannya, kedua tangannya, dan badannya tegak, sempurna layaknya orang berdiri, ya, tidak merungkung, tidak, betul-betul tegak, sampai setiap anggota tubuh itu kembali ke tempatnya masing-masing.
Ya. Baik. Wa fi qawlihi hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Dan sabda Nabi tadi sampai setiap tulang sulbi, tulang tengkuk sini kembali ke tempatnya. Ini menunjukkan ala wujubil tuma'ninah fi raf'i minar ruku'. Menunjukkan wajibnya tuma'ninah, yaitu apa? Ketika i'tidal. Ya, harus tuma'ninah. Makanya sholat kalau nggak ada tuma'ninah, antum pindah masjid. Pindah masjid. Anak khawatir. Ya, sholat kita tidak sah. Atau setidaknya pahalanya tidak sempurna pahalanya. Sebagaimana hadis musii'us shalah yang kita baca pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Orang sholatnya cepat disuruh ngulangi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah ruku, sudah sujud, semua rukun sholat terpenuhi semuanya. Suruh ngulangi lagi, dia wudhu ngulangi lagi sampai 3 kali. Ya, ini menunjukkan bahwa orang kalau sholatnya cepat, tidak ada tumakninah, tidak sah sholatnya. Ya, meskipun antum menganggap sah, tapi mungkin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada nilainya. Cuma sebatas gerakan-gerakan antum aja. Tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah. Kemudian faedah yang berikutnya. Al-haditsu dalilun ala sifatis sujud. Dan hadis ini yang kita baca tadi menunjukkan sifat sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma sajada fa'amkana anfahu wa jabhatahu. Beliau kalau sujud itu menekankan, menempelkan hidungnya dan dahinya. Ada toh sebagian kaum muslimin salatnya apa? Cuma nempel dahinya saja. Hidungnya tidak nempel, ya. Dahi dan hidung nempel. Wa naha yadaihi an janbaihi, dan menjauhkan kedua tangannya dari lambungnya. Yang tadi sudah dipraktekkan. Wa wada'a kafaihi hadfa mankibaihi, dan beliau kalau sujud itu meletakkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya sejajar dengan pundaknya. Coba praktek mas. Hadap ke selatan sekarang, biar kelihatan. Nah, sujud. Nah, seperti ini. Bukan. Sejajar dengan baunya. Biasanya kita semana? Sejajar dengan kepala. Itu sama-sama benar. Riwayat yang kita baca tadi apa? Sejajar dengan bau ketika sujud. Riwayat yang lain dikatakan wadha'a kafaihi baina ra'sihi. Beliau itu meletakkan kedua tangannya di sisi kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sujud boleh seperti ini, sejajar dengan bau, atau di samping kepala, sejajar dengan daun telinga. Baik, kilahuma, dua-duanya sah, warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad dalla ala anna sujud al muwafiq li sunnah majtama'a fi hadhihi sifat. Sekarang hadis tadi menunjukkan bahwasanya sujud yang mencocoki sunnah itu apabila terkumpul beberapa sifat. Sifat yang pertama, ayamsuta kafaihi alal ardi, madmuti al-asabi ilal qiblah, melepaskan kedua telapak tangannya ke tanah, ya, dan merapatkan jari jemari ke arah kiblat. Tetap dijaga ini. Kalau pas sujud jangan seperti ini, rapat mengarah ke arah kiblat. Ingat, tetap dijaga. Ketika takbir
ketika sujud, ketika ruku, kadang kurang memperhatikan telapak tangan kita. Ya. Baik. Ini ya. Melepaskan kedua telapak tangan ke tanah dan merapatkan jari jemari ke arah kiblat. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, la yaftarishu dhira'ihi bal yarfa'uhuma wa yujafi adudaihi an janbaihi. Dan tidak boleh yaftarish, yaitu iftirash, tangannya ini ditempelkan ke tanah. Ada sebagian seperti itu. Coba contoh yang salah, Mas. Diroknya nempel tanah, sujud coba. Nah, ini contoh yang salah seperti ini ya. Ini nempel salah seperti ini. Ini contoh yang salah. Oh iya, udah. Bahkan dia mengangkat keduanya. Dia apa kan? Diangkat, bukan ditempelkan ke tanah. Apalagi melonjor seperti ini. Ya, baik. Wa yujafi adudaihi an janbaihi. Dan dia menjauhkan kedua lengannya dari lambungnya. Seperti apa? Mingkup gitu ya, mingkup. Tidak boleh juga. Wa badnahu an fakhidaihi. Dan dia menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Tidak boleh sujud itu perutnya sama pahanya nempel, tidak boleh. Seperti apa contohnya? Coba. Perut sama pahanya nempel. Nah, seperti ini. Ini tidak boleh. Contoh yang salah seperti ini. Cukup. Baik. Wa fakhidaihi an saqaihi. Dan beliau menjauhkan kedua pahanya dari betisnya. Contoh yang salah seperti apa coba? Nah. Yang benar seperti ini ya. Yang salah nempel gini. Nah, ini salah. Paha sama betis nempel nggak boleh. Baik. Ini ya sifat rukuknya, sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam yudhi ahadan, selagi tidak mengganggu orang lain. Contoh paha menempel ke betis, contoh yang salah. Tapi dalam kondisi darurat, kadang diperbolehkan, namanya darurat, ya. Ini mengingatkan kami dulu waktu kami datang ke Jakarta pertama kali, daftar ke Libya, itu yang daftar ribuan, Pak. Yang diterima pada cuma 300, 200 gitu ya. Banyak. Dan depan kampus kami ada mall, belakang mall itu Masjid Al-Furqon. Masjidnya sempit, tidak nampung sekian banyak jamaah. Sehingga sholat kami seperti itu, ya. Kami sempat bertanya sama yang lebih senior, tidak apa-apa namanya darurat, Ustaz. Ya tidak mengapa kalau memang darurat. Dikatakan di sini apa? Malam yudhi ahadan, selagi nggak mengganggu orang lain. Wa ayuthanni asabi' rijlaihi, dan dia menegakkan jari jemari kedua kakinya. Bihaitsu takunu fi tijahil kiblah, di mana jari jemari ini mengarah kiblat. Seperti contoh tadi. Ya. Kalau sujud kakinya tegak semuanya. Jangan nempel cuman ujungnya jari doang, tapi semuanya nempel tegak, tepat mengarah ke arah kiblat. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kaifiyah sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita sholat terpenuhi sifat-sifat tersebut, maka paslah sholat kita seperti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya. Al-haditsu dalilun ala sifatil julus fi tasyahhud awal. Wa huwa ayjalisa muftarishan rijlahul yusra nasibal yumna. Hadis ini menunjukkan
sifat duduk pada tasyahud yang pertama, yaitu duduknya iftirash, ya, menduduki kakinya yang kiri, menegakkan kakinya yang kanan, ya. Namanya tegak diusahakan apa? Lurus. Biasanya nggak semuanya bisa kan? Mungkin orangnya gemuk, bisanya menceng, ya, tidak apa-apa. Memang bisanya seperti itu, ya. Diupayakan tegak kakinya. Coba. Ada sana mana? Duduk iftirash, iftirash. Duduki kaki. Nah, ini kalau bisa seperti ini. Tegak. Nah, tapi berat karena mungkin badannya gemuk, ya. Tidak bisa lurus, tidak mengapa. Baik. Namanya tegak, lurus, tegak. Baik. Jadi hadis menunjukkan sifat duduk tasyahud awal, ya, dengan iftirash. Kemudian faedah yang terakhir, al haditsu dalilun ala sifatil julus fi tasyahud akhir. Hadis ini menunjukkan sifat duduk tasyahud akhir, yaitu dengan tawarruk. Apa itu tawarruk? Membentangkan atau membeberkan kakinya yang kiri dan mengeluarkannya dari yang kanan, dan dia menegakkan kaki yang kanan. Dia menjadikan bokongnya itu duduk ke atas, di atas tanah. Itu duduk tawarruk. Baik. Pembahasan berikutnya, ya, tentang duduk tasyahud akhir. Seperti apa? Salat yang memiliki dua tasyahud. Duduk tasyahud akhirnya seperti apa? Kemudian duduk salat yang memiliki satu salam, satu tasyahud. Seperti salat 2 rakaat, salat witir. Itu duduknya seperti apa? Ya, ada yang iftirash, ada yang tawarruk. Baik. Ini insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa membuahkan amal. Bukan sekedar pengetahuan, alhamdulillah ngaji ngerti, tapi prakteknya masih zong. Ya, eman-eman, tidak berkah nantinya, ya. Mudah-mudahan bisa memperbaiki, meningkatkan ibadah kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, aqulu qouli hadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.